Hello students, how are you today? I hope you are in a good condition always. Welcome back to our English class with me, Mr. Konda. Alright, sebelum kita memulai, segera ambil catatannya supaya bisa mencatat semua yang saya jelaskan. Dan kalau ada yang belum subscribe, segera subscribe supaya terus dapat notifikasi agar kalian semua tidak melewatkan program-program seperti ini. Okay students, today we are going to learn about one kinds of text in English. Jadi hari ini kita akan belajar satu jenis teks dalam bahasa Inggris. Actually, there are several texts in English. Jadi sebenarnya ada beberapa jenis teks dalam bahasa Inggris. For example, contohnya ada recount text, procedure text, descriptive text, report text. But today we just focus on learning about procedure text. Jadi hari ini kita hanya fokus belajar tentang satu jenis teks, yaitu procedure text. Oke, ada 5 poin yang saya catat di sini ketika kita ingin mempelajari procedure text. Jadi yang pertama kita mulai dari definisi, yang kedua communicative purpose of procedure text, yang ketiga generic structure of procedure text, yang keempat language feature of procedure text, yang kelima example of procedure text. Jadi ada 5 poin yang akan kita bahas hari ini mengenai procedure text. Baik, kita mulai dari poin yang pertama di situ. Coba kalian perhatikan di layar monitor. Yang pertama, definition of procedure text atau definisi atau pengertian dari text procedure. Ya, coba kalian perhatikan di situ. Sambil kalian membaca di situ yang ada di layar monitor, saya juga membaca dari sini. A text that explains us a sequence of instruction or step by step for doing something. I repeat, saya ulang ya. Kalian juga harus membaca dari rumah ya. A text that explains us a sequence of instruction or step by step for doing something. In Indonesia, dalam bahasa Indonesianya, lihat terjemahannya di situ. Sebuah teks yang menjelaskan rangkaian instruksi atau teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam membuat suatu. Jadi, siswa-siswi semua, intinya bahwa teks prosedur ini adalah sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Misalnya kalian ingin membuat sebuah secangkir kopi, contohnya membuat secangkir kopi. Jadi di situ ada langkah-langkahnya. Jadi ketika kalian ingin menjelaskan langkah-langkah dalam membuat kopi tersebut, secangkir kopi, maka itu termasuk prosedur teks karena definisinya tadi bahwa sebuah teks yang menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Jadi itu dia punya definisinya. Terus yang kedua, poin yang kedua yang kita bahas, communicative purpose of procedure text atau fungsi komunikatif dari procedure text atau teks prosedur. Jadi dia punya fungsi komunikatifnya di situ adalah to tell the readers or viewers how to make something. Jadi coba perhatikan terjemahannya di situ untuk menceritakan kepada pembaca atau penonton tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Jadi bagian ini fungsi komunikatifnya adalah untuk menceritakan kepada pembaca. Kita ceritakan bagaimana cara membuat sesuatu. Terus poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu generic structure of procedure text. Nah, ini sangat penting sekali. Generic structure of procedure text atau struktur teks dari procedure text. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah teks, ada dia punya strukturnya atau langkah-langkahnya. Jadi ada beberapa teks dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita bisa membedakan teks yang satu dengan teks yang lain? Misalnya teks prosedur dengan teks recount. Kita bisa membedakannya dengan melihat generic structure-nya atau langkah-langkahnya. Jadi orang bisa mengetahui bahwa ini
text procedure, ini text recount, karena mereka melihat generic structure-nya. Maka ini adalah merupakan poin yang penting dari sebuah teks, ya, generic structure atau struktur teks. Baik, generic structure of procedure text, di situ ada 3 bagiannya, ada 3 jenis, ada 3 langkah, ya, ada 3 langkah-langkah strukturnya. Baik, yang pertama di situ adalah aim or goal, yang artinya adalah tujuan. This part tells what we will be done atau contains the purpose of the text. Nah, bagian ini menceritakan apa yang akan dilakukan, menceritakan bagian apa yang ingin dilakukan. Misalnya, saya ingin membuat sebuah kopi. Nah, itu dia punya aim atau goalnya. Lalu biasanya itu terletak pada judul teks. Nah, kalau kita melihat sebuah judul teks, khususnya di prosedur, maka itu adalah dia punya aim atau goalnya. Terus yang kedua adalah materials atau ingredients, yang artinya adalah bahan-bahan atau materi. This part telling what the material is needed. Ya, bagian ini menceritakan bahan-bahan apa saja yang ingin dibutuhkan. Misalkan tadi ingin membuat sebuah kopi, jadi bahan-bahan apa saja yang digunakan? Misalkan gula, kopi, terus spoon atau sendok, terus water, air. Nah, menceritakan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kopi. Terus yang ketiga adalah steps, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah langkah-langkah. This part contain of the ways, method, step, or what you should to do achieve the goal. Jadi bagian ini berisi tentang cara-cara, metode, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi misalkan tadi kita sudah tentukan dia punya aim atau goalnya, membuat kopi. Terus yang kedua adalah materi atau ingredients, bahan-bahan. Bahan-bahan yang ingin kita gunakan untuk membuat kopi adalah misalkan sugar, kopi. Terus yang ketiga step, langkah-langkah. Nah, bagaimana cara membuat kopi setelah bahan-bahannya sudah ada? Nah, itu adalah step. Jadi itu adalah generic structure, ya, struktur teks dari sebuah teks procedure. Terus yang keempat adalah language feature of procedure text atau ciri kebahasan dalam procedure text. Maksudnya adalah unsur-unsur kebahasan apa sajakah yang kita masukkan kalau kita ingin menulis sebuah procedure text. Yang pertama adalah simple present tense. Kalian masih ingat formulanya? Subject plus verb 1 plus object. Terus yang kedua menggunakan action verb, menggunakan kata kerja, ya, kata kerja tindakan. Misalnya open, stir, mix, ya, seperti itu, menggunakan kata kerja. Terus yang berikut menggunakan connective verbs atau menggunakan kata penghubung. Misalnya and, after that, ya, finally. Terus menggunakan ordinal numbers, ya, menggunakan angka ordinal. Misalnya first, second, third, fourth, ya. First artinya pertama, second kedua, third ketiga, fourth keempat, and so on, dan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita ke poin yang terakhir, example of procedure text. Baik, sebelum saya memberikan sebuah contoh teks procedure, kalian harus ingat tadi seperti yang saya bilang, bahwa orang bisa membedakan atau mengetahui bahwa ini adalah teks procedure, ini adalah teks deskriptif dengan melihat dia punya generic structure-nya atau struktur teksnya. Nah, contoh yang akan saya berikan ini adalah teks procedure, dan untuk kalian lebih mudah untuk memahaminya, kita akan jelaskan, saya akan berikan teks procedure dengan dia punya generic structure-nya atau langkah-langkahnya. Baik, coba kalian perhatikan contohnya. How to make a cup of coffee. Bagaimana cara membuat secangkir kopi. Ya, kira-kira bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat kopi. Misalkan a spoon atau sebuah sendok, a cup sebuah cangkir. Yang berikut a glass of boiled water, segelas air mendidih, 1 tablespoon of coffee,
1 sendok kopi, 2 tablespoons of sugar, 2 sendok gula. Oke, selanjutnya kita sudah temukan dia punya bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat secangkir kopi. Terus yang ketiga kita akan bahas langkah-langkah yang kita tempuh untuk membuat secangkir kopi. Yang pertama, kita masakkan air atau first boil water. Terus then put a spoon of coffee. Kemudian masukkan 1 sendok kopi. Terus after that add a spoon of sugar. Setelah itu tambahkan 1 sendok gula. Next, selanjutnya fill in the cup with boiling water. Selanjutnya kita masukkan air mendidih di cangkir. Finally, atau akhirnya, stir the mixture for a few moment and the coffee is ready to drink. Nah, akhirnya kita aduk kopinya untuk beberapa saat dan kemudian kopi siap untuk diminum. Jadi dari contoh-contoh ini, contoh yang kita buat ini, baik kita lihat kembali. Kita akan bahas dia punya generic structure-nya. Generic structure dari teks ini tadi bahwa ada 3. Yang pertama aim atau goal, yang kedua materials atau ingredients, terus yang ketiga adalah step. Baik, yang pertama tadi adalah aim atau goal, dia punya tujuan. Aim atau goal menceritakan tentang apa yang akan dilakukan, biasanya terletak pada judul teks. Nah, untuk menentukan aim atau goalnya dari teks yang kita buat ini, kita melihat dari definisinya bahwa aim atau goal biasanya terletak pada judul teks. Maka judul dari teks ini adalah How to Make a Cup of Coffee. Maka ini adalah dia punya aim atau goalnya, karena biasanya terletak pada judul sebuah teks. Maka ini dia punya aim atau goalnya atau tujuan. Terus langkah yang kedua dari generic structure-nya pada procedure text adalah materials atau ingredients, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat secangkir kopi. Bahan-bahan yang kita gunakan di sini adalah a spoon, a cup, a glass of boiled water, 1 tablespoon of coffee, 2 tablespoon of sugar. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan kalau kita ingin membuat kopi. Maka ini adalah bagian bahan-bahan ini, maksud saya ini adalah termasuk materialsnya. Materials atau ingredients. Terus yang ketiga kita lihat di situ first boil water, then put a spoon of coffee, after that, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat sebuah kopi setelah kita temukan dia punya bahan-bahan yang digunakan tadi. Maka langkah-langkah ini termasuk step atau langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk membuat sebuah kopi. Jadi saya pikir demikian dulu untuk contoh prosedur teksnya ya. Kita sudah buat tadi contoh prosedur teksnya berdasarkan generic structure atau struktur teks dari sebuah teks prosedur. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Ini masih terkait dengan prosedur teks. Baik, kita lihat dia punya suruhannya di situ. The following receipt is not complete. Resep di bawah ini belum lengkap. Complete it with the words in the boxes. Lengkaplah itu dengan kata-kata yang ada di dalam box. Oke. Lihat dia punya judul teksnya adalah How to Make Chicken Soup. Ya, bagaimana cara membuat sop ayam. Di situ ingredientsnya, bahan-bahannya 1/4 chicken atau 1/4 daging ayam. Yang kedua 1 garlic, 1 bawang putih, terus 1 pinch of pepper, 1 cubitan merica. Pinch itu artinya kalau saya bahasakan cubitan begini ya, 1 cubitan merica. Terus 2 stalks of celery, 2 batang selada, 1 potato, 1 kentang, 2 carrots, 2 wortel, 1/4 cabbage, 1/4 kol, sayur kol, 1 pinch of salt, 1 cubitan garam,
4 glasses of water, 4 gelas air, dan yang terakhir 1 tomato, 1 tomat. Terus selanjutnya adalah steps atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini ada 10 langkah ya. Ada 10 langkah, tetapi 10 langkah ini belum lengkap seperti yang di soalnya tadi. The following recipe is not complete ya. Resep di bawah ini belum lengkap. Nah, yang ke-10 ini belum lengkap, surahnya kita harus melengkapi dengan kata-kata yang ada di dalam box ya. Coba kalian perhatikan, di situ ada 10 langkah-langkah, 10 steps ya. 10 steps. Terus kalian juga harus perhatikan kata-kata yang ada di dalam box itu. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus terjemahkan 10 kata yang ada di dalam box. Yang ada di dalam box itu ya. Oke, mulai dari yang pertama, turn off. Turn off itu artinya matikan. Yang kedua, tender. Tender artinya empuk atau lembut. Terus ketiga, wash artinya mencuci. Yang keempat, serve artinya saji atau hidang. Yang kelima, cabbage atau kol. Yang keenam, thoroughly atau seluruh. Add artinya tambahkan. Mixture artinya campuran. Saucepan artinya panci. Salt artinya garam. Nah, tugas kita adalah kita masukkan 10 kata yang ada di dalam box ini. Kita masukkan di 10 langkah yang belum lengkap di atas tadi. Ya, kita langsung saja mulai dari nomor 1. Cut the chicken and wash it bla bla bla. Kita terjemahkan saja. Potonglah ayam dan cucilah itu titik-titik. Maka yang benar di situ adalah thoroughly ya, thoroughly. Potonglah ayam dan cucilah itu seluruhnya, karena thoroughly tadi artinya seluruhnya. Terus yang berikut, boil the water in a bla 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 and cook the chicken. Oke, boil the water in berarti masaklah air di dalam sebuah, maka di situ yang benar adalah saucepan atau panci ya. Berarti masaklah air di dalam sebuah panci. Terus and cook the chicken until bla bla bla. Dan masaklah ayam sampai, maka di situ jawabannya adalah tender ya. Tender atau artinya empuk atau lembut, sampai lembut, sampai empuk. Masaklah ayam sampai empuk atau lembut. Terus yang berikut yang ke nomor 4, bla bla bla, all the vegetables and cut them into pieces. Titik-titik semua sayuran dan potonglah sayuran-sayuran tersebut ke dalam beberapa bagian-bagian. Maka di situ yang benar adalah wash ya. Cucilah semua sayuran-sayuran, lalu setelah mencuci potonglah sayur-sayur tersebut ke dalam beberapa bagian atau potongan. Terus kita ke nomor 5, green pepper bla bla bla, salt bla 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 and garlic ya. Green pepper itu artinya tumbuklah merica titik-titik dan bawang putih. Maka di situ yang benar adalah salt atau garam. Berarti tumbuklah merica, garam dan bawang putih. Terus yang berikut, put the spice bla 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 into the saucepan. Berarti masukkanlah bumbu, oke, titik-titik ke dalam saucepan atau panci. Maka di situ jawaban yang benar adalah mixture. Yang artinya berarti masukkanlah bumbu, lalu campurkanlah itu ke dalam panci. Yang berikut, put the potato, carrots and bla 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 into the saucepan. Berarti masukkanlah kentang, wortel dan titik-titik ke dalam panci. Maka di situ yang benar adalah cabbage atau kol ya. Tulisnya CABBAGE ya. Terus yang berikut nomor 8, wait for 10 minutes or until the vegetables are soft
bla bla bla, add the chopped celery and tomato into the saucepan. Maka yang benar di situ adalah add yang artinya tadilah tambahkan. Add the chopped celery and tomato into the saucepan. Tambahkanlah potongan selada dan tomat ke dalam panci. Terus yang ke nomor 9, bla bla bla, the stove. The stove artinya the stove, yang saya garis bawah ini. The stove artinya kompor. Maka di situ yang benar adalah turn off the kompor, matikan kompor. Setelah itu yang terakhir, bla bla bla, the chicken soup hot. Maka di situ jawabannya adalah serve, ya, serve the chicken soup hot. Berarti chicken soup atau sop ayam yang panas siap untuk disajikan. Baik, student, saya pikir demikian dulu materi kita pada pagi hari ini terkait dengan materi prosedur teks dengan diapositif